Om Swastiastu, Assalamualaikum, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Kurniawati, asal sekolah SMA Negeri 1 Sukawati. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Iya. Jadi semangatnya hari ini cukup bagus. Nah, untuk pertemuan hari ini lebih baik alangkah baiknya kita awali dulu dengan mengucapkan panganjali umat dan berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya, jadi semuanya mohon perhatiannya. Desa Made Ratna Juwita, Dewa Ayu Cantika Kirana, Dewa Agung Adi Pratama, Dewa Ayu Gita Wahyu Gayatri, Krishna Arya Pratama, Kadek Bagus Prayuda Dinata, Revan Arya Pratama, Doni Pradita, Arca Maesa, Krisni Bona, Diva Adi Dharma, Tri Puspayesa, Hendra Arya Widyarta, Neva Prabaswari, Lia Pradnyan Putri, Mutiara Putri, Dwinda Cahya Premayanti, Yudi Antari, Melinda Pratiwi, Dian Evilia, Ditya Ayuryani, Diah Sintia Dewi, Sonia Regita Dewiantari, Sista Ekayanti, Ronaldo Rosbarten, Brilian Cipta Purusa, Eka Rahayuningsih, Wira Narayana Putra, Nikade Adelia, Komang Gayatri. Ya. Semua sudah Ibu absen? Ya. Nah, untuk peralatan dan perlengkapan yang diperlukan saat proses pembelajaran berlangsung, silahkan disiapkan dulu. Ya, berupa LKS ekonomi, buku yang terkait dengan materi ekonomi itu silahkan disiapkan dulu. Semuanya sudah siap dengan peralatan dan perlengkapan? Siap. Iya. Nah, jika kalian sudah siap, sekarang Ibu akan menyampaikan beberapa persyaratan yang harus kalian taati pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi silahkan diperhatikan slide-nya. Sudah? Itu adalah persyaratan yang harus kalian penuhi. Setuju? Setuju. Ya. Jika kalian setuju, jadi pembelajaran bisa kita mulai ya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada fase ini ya.
Jadi mengenai materi tentang kebutuhan, adapun tujuan pembelajaran di sini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang kebutuhan dengan benar, ya. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia dengan benar. Yang ketiga, mengemukakan macam-macam kebutuhan manusia serta barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menganalisis perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat ini. Mengenai asesmen penilaian atau teknik penilaian, di sini ada dua. Nanti akan ada penilaian individu. Nah, mengenai penilaian individu, Ibu akan ambil dari keaktifan kalian di dalam kelas selama mengikuti proses pembelajaran, dan ada nilai kelompok. Ya, nilai kelompok itu Ibu akan ambil dari diskusi yang kalian lakukan saat memecahkan masalah dan presentasi hasil diskusinya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Ya. Sebelum Ibu lanjut ke materi, ada yang perlu kalian tanyakan? Tidak. Ya, oke. Nah, terkait dengan kebutuhan manusia. Jadi Ibu akan menayangkan sebuah gambar, ya. Silahkan kalian perhatikan slide-nya. Kalian tahu nggak ini siapa? Tahu. Siapa? Dia sedang ngapain? Makan. Kenapa dia harus makan? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Karena manusia itu membutuhkan makan, ya. Jadi untuk bertahan hidup manusia harus makan, ya. Ketika merasa lapar, jadi dia harus makan. Pada saat kalian memperhatikan gambar yang Ibu tayangkan tadi, apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Ya. Kebutuhan? Ya. Kebutuhan. Salah satu kebutuhan manusia itu adalah makan. Ya. Nah, jadi bisa kalian perhatikan, makan adalah salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, ya. Untuk lebih memahami mengenai materi, sebelum Ibu jelaskan ke materi lebih lanjut mengenai kebutuhan, silahkan kalian buka buku LKS Ekonomi halaman 8, ya, halaman 8. Mengenai materi tentang kebutuhan manusia, kalian baca dulu selama 5 menit, ya. Setelah kalian baca, nanti kalian akan mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai kebutuhan dan akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Silahkan lakukan kegiatan membaca selama 5 menit.
Oke, kalian sudah melakukan kegiatan literasi selama 5 menit. Jadi sebelum Ibu menyampaikan materi terkait dengan kebutuhan manusia, nah, Ibu akan menanyakan satu hal. Menurut kalian, apa sih itu kebutuhan? Ya, Cantika. Kebutuhan adalah segala sesuatu untuk memenuhi kehidupan dan mencapai taraf hidup yang sejahtera. Ya, kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah apa? Coba Krisni. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dimana diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya untuk memenuhi kehidupan itu sendiri untuk guna mencapai kehidupan yang sejahtera. Ya. Jadi tujuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang materi, Ibu akan jelaskan mengenai deskripsi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu sendiri, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Nah, itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Jadi apabila manusia belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok, berarti manusia belum bisa dikatakan sejahtera. Ya, belum bisa dikatakan hidup sejahtera. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia, di antaranya apa saja? Lingkungan. Ya. Ada faktor lingkungan, ya, ada faktor agama, ya, faktor adat istiadat. Nah, salah satunya mengapa? Coba kemukakan alasan kalian mengapa faktor lingkungan dapat mempengaruhi kebutuhan seseorang. Ya, silahkan Rahayu. Karena itu juga termasuk karena letak geografis. Misal contohnya masyarakat yang hidup di pegunungan, maka kebutuhan mereka akan berbeda dengan masyarakat yang hidup di pesisir pantai. Ya.
Coba lebih spesifik lagi. Masyarakat yang tinggal di pegunungan, mereka tidak akan membutuhkan misalnya seperti AC karena mereka sudah mendapatkan oksigen alami di sana dari tanaman-tanaman, dan sedangkan pesisir pantai akan membutuhkan AC karena lingkungan mereka panas. Ya. Jadi tempat tinggal atau lingkungan di mana manusia hidup akan sangat mempengaruhi kebutuhan mereka. Jadi perbedaan kebutuhan antara yang satu dengan yang lain itu akan dipengaruhi oleh salah satu faktor lingkungan. Nah, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Rahayu bahwa faktor lingkungan misalnya masyarakat yang menetap di daerah pegunungan dengan masyarakat yang tempat tinggalnya di pesisir pantai, maka mereka akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, contoh seperti yang masyarakat yang di daerah pegunungan mereka tidak membutuhkan AC. Tetapi kebalikannya, masyarakat yang hidup di pesisir pantai karena daerahnya panas, maka dia membutuhkan AC. Nah, itulah salah satu faktor yang membedakan kebutuhan manusia dengan manusia yang lainnya. Ya. Kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya. Yang pertama ada faktor usia. Nah, selain faktor lingkungan, agama, adat istiadat, faktor usia juga mempengaruhi perbedaan kebutuhan seseorang. Siapa yang bisa memberikan alasan kenapa faktor usia bisa mempengaruhi perbedaan kebutuhan? Ya. Coba gali lagi informasi ya. Nah. Ya, silahkan. Karena semakin tingginya usia tentu semakin perlu yang namanya asuransi kesehatan dan lain-lain, yaitu sudah termasuk kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Untuk menunjang kehidupannya, ya. Jadi semakin tinggi usia seseorang maka kebutuhannya akan semakin banyak. Misalnya, ketika kalian masih kecil, kalian tidak membutuhkan biaya sekolah. Tetapi ketika usianya bertambah, mulai menginjak usia sekolah, maka lebih banyak kebutuhan yang akan diperlukan. Ya, seperti pakaian, alat tulis, biaya sekolah, itu kebutuhan akan semakin bertambah. Dipengaruhi oleh faktor usia. Nah, faktor pendidikan, teknologi, faktor pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap perbedaan kebutuhan seseorang. Nah, itu bisa kalian pahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Ya, bisa. Ya, Ibu lanjut ke materi berikutnya mengenai jenis-jenis kebutuhan. Nah, jadi jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dapat dibedakan menjadi tiga. Kebutuhan apa saja? Primer, sekunder, tersier. Ya, berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dapat dibedakan menjadi tiga. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Kebutuhan Dwinda. Jadi kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan yang manusia yang harus dipenuhi secara langsung dalam hidupnya, contohnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ya. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh manusia demi kelangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan primer itu misalnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Jadi ada tiga kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia. Ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan kebutuhan sekunder. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder? Ya, dia. Baik, kebutuhan sekunder atau pelengkap adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya adalah televisi, meja, kursi, sepeda, dan sebagainya. Ya.
Jadi sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh dia, nah kebutuhan sekunder itu sifatnya adalah kebutuhan pelengkap. Ya, misalnya seseorang sudah memiliki rumah, maka untuk melengkapi peralatan yang ada di rumah, mereka membutuhkan meja, kursi, televisi. Nah, itu disebut dengan kebutuhan sekunder. Nah, yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier, Dian. Baik, disuruh jawab. Jadi kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang bersifat mewah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan status sosial. Contohnya itu adalah perhiasan, mobil mewah, ponsel mewah, dan sebagainya. Ya, jadi apabila manusia atau apabila seseorang sudah bisa memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, maka dia akan mulai memikirkan tentang kebutuhan tersier. Karena kebutuhan tersier ini kebutuhan yang bersifat opsional atau kebutuhan akan barang mewah, ya, dimana itu dapat meningkatkan status sosial seseorang, ya itu. Nah, berikutnya ada kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Nah, berdasarkan subjek yang membutuhkan apa saja? Individu dan umum. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan umum. Nah, kebutuhan individu siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Dewa Yugita. Baik, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contoh, petani membutuhkan campur, sedangkan pelajar membutuhkan pensil. Ya. Jadi kebutuhan individu itu akan berbeda antara individu yang lain dengan antara individu yang satu dengan individu yang lain itu akan berbeda. Misalnya antara seorang petani dengan dokter itu kebutuhannya berbeda. Petani yang membutuhkan cangkul, kalau dokter membutuhkan peralatan kesehatan seperti stetoskop misalnya ya. Sudah. Berikutnya ada kebutuhan yang bersifat umum. Ya, kebutuhan bersifat umum, Krisna. Kebutuhan yang bersifat umum adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat umum. Contohnya seperti jaringan listrik, internet, jalan, jembatan, dan lain-lain. Ya, kebutuhan umum. Jadi kebutuhan umum ini kebutuhan yang bisa dipakai oleh semua orang. Seperti akses jalan raya. Itu nggak ada yang bisa melarang seseorang menggunakan jalan. Kecuali jalan itu ditutup karena perbaikan atau karena keperluan yang lainnya. Nah, itu kebutuhan yang bersifat umum. Nah, yang kedua, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ada kebutuhan apa saja? Individu dan umum. Kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Sorry ya, Ibu lupa untuk slide-nya. Nah, berikutnya selain kebutuhan berdasarkan subjek, ada kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, kebutuhan berdasarkan waktu, ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan masa yang akan datang. Apa sih bedanya di antara kedua kebutuhan tersebut? Ya. Coba Hendra. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini juga. Contoh, orang yang lapar harus segera makan, orang yang sakit harus segera berobat, dan lain-lain. Dan sedangkan kebutuhan masa adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Contohnya, itu adalah mengikuti asuransi pendidikan, menabung untuk biaya kuliah, dan sebagainya. Iya. Seperti apa yang sudah dikemukakan oleh Hendra itu sangat tepat. Jadi kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang sifatnya tidak bisa ditunda. Misalnya ketika kita sakit ya harus berobat. Ketika lapar kita harus makan. Nah, sedangkan kebutuhan masa yang akan datang, jadi kebutuhan yang memang sudah dipersiapkan untuk masa depan. Misalnya menabung, asuransi itu bisa digolongkan ke dalam kebutuhan masa yang akan datang. Nah, berikutnya yang terakhir untuk jenis kebutuhan adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Apa saja? Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.
ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Siapa yang bisa menjelaskan dua hal tersebut? Desa. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh atau fisik manusia. Contohnya pakaian, makanan, dan minuman. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau hati seseorang. Contohnya beribadah dan rekreasi. Iya. Nah, jadi kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani itu sudah dijelaskan oleh Desa, ya. Sudah bisa kalian pahami? Ya, sudah. Ya. Nah, sekarang akan ibu lanjut pada alat pemuas kebutuhan. Jadi alat pemuas kebutuhan itu dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ya dibedakan menjadi 4. Yang pertama apa? Dari segi cara memperolehnya. Dari segi cara memperolehnya, alat pemenuhan kebutuhan itu ada 3. Ada barang Ekonomi, barang bebas, barang pilih. Iya, ada barang ekonomi, ada barang bebas, dan ada barang ilit. Ya, barang ekonomi itu apa? Barang Cantika, ya. Barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan seperti waktu, biaya, ataupun tenaga. Ya, barang ekonomi ini barang yang jumlahnya terbatas. Ketika kita ingin memiliki barang tersebut harus ada suatu pengorbanan. Ya. Misalnya pergi ke toko ingin membeli sebuah baju. Ya, itu kan harus ada pengorbanan. Untuk mendapatkan sebuah baju apa yang dikorbankan? Waktu dan biaya. Nah, sedangkan barang bebas. Barang bebas, Dek Gus, ya. Barang bebas adalah barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah melebihi jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, barang bebas merupakan untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan misalnya sinar matahari dan udara. Ya, jadi barang bebas ini barang yang jumlahnya melebihi dari yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, barang bebas ini sama dengan artinya barang yang jumlahnya tidak terbatas, ya. Seperti udara yang kita nikmati, sinar matahari. Jadi untuk menikmati atau untuk mendapatkan barang bebas ini tidak membutuhkan pengorbanan. Berikutnya ada barang ilit. Ya, barang ilit Mutiara. Barang ilit adalah benda yang jika jumlahnya berlebihan dapat membahayakan dan mendatangkan bencana. Oleh karena itu perlu dikontrol penggunaannya. Sebagai contoh, air jika dalam jumlah sedikit dapat berguna bagi kehidupan manusia. Tetapi bila jumlahnya berlebih dapat menyebabkan banjir. Iya. Jadi barang ilit, ya, barang ini jika jumlahnya berlebihan akan mengakibatkan bencana, ya, akan mengakibatkan bencana. Misalnya air yang jumlahnya berlebihan mengakibatkan banjir, api yang jumlahnya berlebihan, ya, kebakaran. Itulah beberapa contoh dari barang ilit. Ya, jadi bisa dipahami? Ya, bisa. Ya. Sekarang kita lanjut alat pemuas kebutuhan dari segi cara penggunaannya. Apa saja? Ada barang konsumsi, ada barang produksi. Perbedaannya apa sih dari kedua barang tersebut? Ya, perbedaannya yang belum ditiap. Jadi barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan barang produksi adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara tidak langsung. Iya. Jadi barang konsumsi itu barang yang langsung bisa digunakan, sedangkan barang produksi itu barang yang secara tidak langsung digunakan oleh manusia. Nah, itu barang konsumsi dan barang produksi. Nah, berikutnya ada alat pemuas kebutuhan dilihat dari segi hubungan dengan barang lain.
ada barang substitusi, iya, ada barang komplementer. Nah, barang substitusi itu adalah barang barang substitusi itu adalah barang pengganti, sedangkan barang komplementer itu adalah barang pelengkap. Siapa yang bisa memberikan contoh antara barang substitusi dan barang pelengkap? Wira. Sebagai contoh barang substitusi yang dapat digantikan itu seperti singkong dapat menggantikan beras, kemudian telur dapat menggantikan daging, kata terbungkus untuk menggantikan daun pisang. Sedangkan contoh untuk barang komplementer, contohnya seperti mobil dengan bensin, pulpen dengan tinta, dan kopi dengan tinta. Iya. Jadi antara barang substitusi dan barang komplementer itu memiliki fungsi yang berbeda. Kalau barang substitusi itu adalah barang pengganti, sedangkan komplementer itu barang pelengkap. Misalnya kalau barang substitusi ketika terjadi kelangkaan daun. Nah, untuk membungkus makanan itu bisa digunakan kertas. Ya. Jadi yang kedua, barang komplementer, barang pengganti seperti pulpen yang kalian gunakan itu harus dilengkapi dengan tinta. Ya, kalau tanpa pelengkap dia nggak bisa digunakan. Iya, bagus. Berarti kalian sudah sangat memahami. Ya. Nah, berikutnya alat pemuas kebutuhan dari proses pembuatannya. Apa saja? Barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah siapa yang bisa menjelaskan? Ronaldo. Barang mentah adalah barang yang belum bisa digunakan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Contohnya biji besi sebagai bahan cat, pembuatan besi dan baja, serta gelas karet untuk pembuatan bahan. Ya. Jadi barang mentah itu barang yang belum bisa digunakan apabila belum diproses. Ya, harus diolah terlebih dahulu. Sedangkan barang setengah jadi. Barang setengah jadi, Yesa. Jadi barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tapi belum menjadi bahan siap pakai. Contoh benang, kopra, dan tepung beras. Ya. Barang setengah jadi, ya. Barang yang di dalam pemakaiannya itu harus diolah terlebih dahulu, ya. Misalnya tepung. Tepung itu kan barang setengah jadi. Itu harus diolah dulu menjadi kue. Setelah jadi kue baru bisa dikonsumsi. Nah, terus ada barang jadi. Ya, barang jadi, Arca. Barang jadi adalah barang yang telah diproses sehingga siap untuk digunakan. Contoh pakaian, sepatu, tas, buku, tekstil, dan sebagainya. Ya, barang jadi itu merupakan barang yang siap pakai. Ya, barang yang siap pakai misalnya pakaian. Ketika kalian datang ke toko membeli pakaian, jadi itu bisa langsung digunakan. Pensil yang kalian beli bisa langsung digunakan. Ya, itulah beberapa alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, ada pertanyaan mengenai alat pemuas kebutuhan? Ya. Jadi sekarang kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan lanjut ke materi berikutnya tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, dari tadi kita berbicara terus tentang kebutuhan. Sedangkan keinginan belum kita bahas. Ada nggak yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan keinginan? Keinginan yang belum dapat giliran, Melinda. Keinginan adalah persyaratan yang timbul dari keinginan yang tidak diperlukan untuk bertahan hidup atau berkembang. Ada lagi yang lain yang bisa mendeskripsikan apa itu keinginan? Ya, Rahayu. Baik, keinginan adalah segala sesuatu yang timbul atas hasrat dan tidak seharusnya dipenuhi. Tidak haruslah dipenuhi. Jadi, keinginan adalah sebuah
hasrat yang timbul dari dalam diri manusia apabila tidak bisa dipenuhi maka tidak akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Nah, itu keinginan. Tetapi kalau kebutuhan ini sesuatu yang harus dipenuhi, karena kalau tidak bisa terpenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Jadi silahkan kalian perhatikan slide-nya ya. Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan sifatnya terbatas pada pendapatan seseorang, ya. Karena mereka akan mulai memikirkan skala prioritas, ya, disesuaikan dengan pendapatan atau penghasilan seseorang. Ketika dia punya uang 100.000, apa yang bisa dia dapatkan dari uang 100.000 tersebut? Pasti seseorang membuat skala prioritas. Mana yang paling penting, itu yang diutamakan dulu. Nah, itu yang disebut skala prioritas. Nah, terbatas pada pendapatan, sedangkan keinginan itu sifatnya tidak terbatas. Nah, kebutuhan itu adalah suatu keharusan, sedangkan keinginan ya hanya hasrat saja. Dan kalau kebutuhan tidak terpenuhi maka berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Tetapi kalau keinginan atau hasrat yang timbul dalam diri manusia tidak terpenuhi, maka mereka paling merasakan sebuah kekecewaan, ya, gak akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Setelah itu, kebutuhan sifatnya tetap atau konstan, sedangkan keinginan ya dapat berubah seiring waktu. Nah, berikutnya perbedaan kebutuhan dan keinginan apa yang terakhir? Ya, jika tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Itu adalah kebutuhan, sedangkan keinginan tidak mempengaruhi kelangsungan hidup. Ya, tidak mempengaruhi kelangsungan hidup, tapi hanya akan menimbulkan rasa kekecewaan. Nah, itu yang disebut dengan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, sekarang untuk lebih memperdalam pemahaman kalian terhadap materi tentang kebutuhan dan keinginan, ya, serta alat pemuas kebutuhan, maka ibu akan arahkan kalian untuk membuat kelompok, ya. Di sini kelompok yang akan ibu buat itu ada 6, ya. Satu kelompok itu jumlahnya 5 orang, ya. Nanti saat kalian sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing, jadi kalian akan ibu berikan lembar kerja peserta didik yang sudah berisi tentang artikel yang harus kalian diskusikan pada kerja kelompok tersebut. Nah, sekarang silahkan bentuk kelompok masing-masing. Silahkan kalian pilih kelompoknya. Ya, 5 menit kelompok sudah harus jadi, ya.
Sudah semua mendapatkan kelompok? Sudah. Nah, kalau sudah semua mendapatkan kelompok, sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Silahkan. Iya. Didiskusikan ya. Ya. Ada kelompok yang belum dapat lembar kerja? Tidak. Nah, dalam LKPD, dalam lembar kerja peserta didik itu sudah ada artikel yang harus kalian pelajari dulu, setelah itu dijadikan bahan diskusi ya. Silahkan diskusikan dan nanti jawabannya langsung ditulis di lembar kerja. Pulpen ya. Kalau nggak cukup di belakangnya. Ya, Kalau nggak cukup. kalau nggak cukup boleh taruh di belakangnya jawabannya ya. Nanti kalau ada permasalahan silahkan ditanya ya. Jadi waktu untuk diskusi kelompok ya, itu Ibu kasih waktu 15 menit ya, 15 menit untuk diskusi kelompok. Nanti presentasi dari hasil diskusi itu dapat waktu 5 menit per kelompok ya. Ya, Kalau misalkan ini nanti jawabannya itu nggak pas, di mana ditulisnya? di belakang. Di belakang. Iya. Makasih Bu. Iya. Silahkan dikerjakan ya. Di kesimpulannya ya isi memungkinkan nggak di LKPD-nya ditaruh? Di belakangnya. Ya bisa ya, silahkan. Nanti untuk kesimpulannya langsung ditulis di lembar kerjanya ya. Ya. Itu kita bagi-bagi atau sendiri sama orang? Nah, kalau untuk teknisnya Ibu serahkan ke kelompok masing-masing. Kalau mau dibagi silahkan, atau kalau kalian tugaskan satu orang boleh. Tapi kalau dalam satu kelompok itu semuanya aktif lebih bagus. Iya. Kalian masing-masing. Kalian masing-masing. Ini ya. Oh, berarti semua kebutuhan. Ya, ada mobil dia. Terus kayak gitu kali dia. Oh, nah, mana?
Ada kendala yang kalian temukan? Siap ya tidak? Saat ini belum. Ya, ya, oke. Ada kendala? Tidak. Ya. Nanti untuk kesimpulannya terkait dengan materi kebutuhan. Ya. Itu nanti presentasinya kita semua baca atau yang apa yang bicara aja Di presentasi itu di tempat ya, nanti siapa yang bertugas untuk presentasi silahkan berdiri ya. Tapi kan misalnya nggak semua kelompok Enggak ya. Kita cari yang efektif dan efisien ya. Waktunya tinggal 5 menit ya.
Ya. Waktu untuk mendiskusikan permasalahan itu sudah selesai, sudah habis ya. Ada yang belum selesai dari masing-masing kelompok? Semuanya sudah? Ya. Jika sudah selesai, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok Dwinda. Ya, kelompok Dwinda Ibu jadikan kelompok 1 ya. Ya, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami akan mendiskusikan artikel yang telah diberikan Ibu kepada kelompok kami, yaitu tentang Ombudsman Indonesia monitor pelaksanaan surat perbaikan kajian cepat layanan KPR PTN. Jadi dari artikel ini ada 5 pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kelompok kami. Saya mendapat giliran yang pertama. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Lucia Firmayati, bisa dipanggil Binda. Selanjutnya, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desa Madara Anjuta, absen 3. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Chandra Sabnarijal. Perkenalkan, nama saya Anita Iriantari. Perkenalkan, nama saya Nikoma Gayatri, bisa dipanggil Gayatri. Jadi kita lanjut saja langsung ke pertanyaannya. Yang pertama yaitu jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Sesuai dengan yang kami diskusikan tadi, jadi jawabannya adalah pada artikel di atas menjelaskan bahwa masyarakat yang sedang melakukan transaksi pembelian tanah memiliki permasalahan penerimaan sertifikat, sehingga Ombudsman RI Indonesia melakukan monitoring saran perbaikan pencegahan malah administrasi dalam pelayanan KPR. Pertanyaan nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertanyaan nomor 2, mengapa KPR sangat penting ditetapkan oleh pemerintah? Jawabannya, karena KPR berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dapat dibantu oleh fungsi KPR berikut. Yang pertama, KPR untuk membeli rumah. Yang kedua, KPR untuk renovasi rumah. Yang ketiga, KPR untuk membeli tanah. Yang keempat, KPR untuk kepemilikan ruko. Yang kelima, KPR untuk membeli apartemen. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3, apakah yang dilakukan oleh
kita agar kepemilikan KPR menjadi lebih mudah. Ada yang pertama, adanya perubahan dalam sistem penilaian terkait dengan pengukuran kapasitas MBR calon penerima program. Yang kedua, mendorong penggunaan KRIS. Yang ketiga, mendorong kelompok MBR punya tabungan. Dan yang terakhir, mengajak BUMD dalam skema sewa. Berikutnya, Baik, pertanyaan nomor 4, bagaimana cara masyarakat untuk memilih KPR yang tepat? Jawabannya, yang pertama, mengenali agen properti terpercaya. Kedua, cek legalitas dokumentasi properti. Yang ketiga, periksa kondisi sisi properti. Yang keempat, pilih bank KPR terpercaya. ya. Baik, selanjutnya nomor 5, yaitu bagaimana solusi bagi masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak dengan tingkat upah yang dimiliki sekarang. Jawabannya, pemerintah harus terus membuat terobosan dan melaksanakan program subsidi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pemerintah harus meningkatkan daya kualitas rumah pada masyarakat agar menjadi rumah yang nyaman. Baik, segitu dari jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ya. Satu kesempatan aja ya untuk satu kelompok. Silahkan. Silakan ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Moyandia Cinta Dewi dari kelompok 3. Jadi di sini saya ingin menanyakan, menurut kelompok Anda, menurut Ombudsman, faktor apa saja yang menyebabkan belum diterimanya sertifikat walaupun telah melakukan pelunasan KPR? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Ombudsman telah menyampaikan saran perbaikan kepada BTN, yakni mempertegas jangka waktu, kepastian penyelesaian permasalahan, pemenuhan sertifikat konsumen yang telah melunasi KPR BTN yang ditetapkan melalui keputusan direksi. Kedua, memperkuat kelembagaan Customer Care Division atau CCD sebagai bagian dari pengelolaan pengaduan masyarakat dan Credit Operation Division atau COD. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat diterima? Beri salut! Iya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan yang telah dibuat oleh kelompok kami. Kesimpulan di sini mengingatkan adalah rumah yang cenderung tinggi dan rumah yang diperoleh sebagian masyarakat tidak dapat memenuhi harga pembelian rumah, maka ditetapkan KPR kredit kepemilikan rumah. Sebelumnya pada 29 Desember 2022, Ombudsman telah menyampaikan saran perbaikan kepada BTN, yakni agar mempertegas jangka waktu kepastian penyelesaian permasalahan pemenuhan sertifikat konsumen yang telah melunasi KPR BTN yang ditetapkan melalui keputusan direksi. Sekian kesimpulan. Iya. Plus buat kelompok 1. Ya. Baik, sebenarnya dapat kelompok kami sampaikan mengenai pemaparan artikel yang sudah Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya perkenalkan Berikutnya presentasi dilakukan oleh kelompok 2. Kami izin mempresentasikan dari channel kami. Sebelum itu izin kami untuk mengatakan dari rumah terlebih dahulu. Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 di mana beranggotakan 5 orang. Itu udah saya sendiri, Komang Bunda Safira dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Dekara Denistin, bisa dipanggil Rahani. Dan itu saya kita dilihat dari Dan saya Gede Krista dari Pramana, bisa dipanggil di Krista. Dan saya Ibu Gede Pertama, bisa dipanggil Dewo. Jadi kami di sini untuk menjelaskan mengenai 5 pertanyaan yang sudah kami jawab, di mana itu tentang Ombudsman RI monitor pelaksanaan saran perbaikan gajian dan pelayanan KPR BTN. Di mana soal pertama dijelaskan oleh Dewo.
Jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Izin Ya. jawab. Di dalam artikel Ombudsman, RI dipantau melaksanakan saran perbaikan kajian tempat layanan KPR BTN itu merupakan salah satu langkah positif dalam memastikan akuntabilitas dan perbaikan dalam pelayanan perbankan. Di Indonesia, pemerintah dan lembaga terkait harus komitmen untuk memastikan bahwa rekomendasi yang disampaikan dalam kajian tepat tersebut benar-benar diimplementasikan oleh KPR BTN dengan memantau yang ketat terhadap penerapan saran perbaikan. Ombudsman RI dapat membantu menghindari dari adanya maladministrasi. Selanjutnya dijelaskan oleh nomor 2 itu Sonia. Nomor 2, mengapa KPR sangat penting ditetapkan oleh pemerintah? Pengaturan kredit pemilik rumah KPR oleh pemerintah sangat penting karena memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek dan perekonomian masyarakat secara keseluruhan. KPR adalah salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mendukung akses perumahan yang terjangkau bagi warga negara. Dalam konteks ini, ada beberapa alasan mengapa KPR sangat penting, yaitu akses perumahan, pertumbuhan ekonomi, kestabilan keuangan, peningkatan kualitas hidup, dan pemerataan kesejahteraan. Iya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gideon Rizka. Apa yang dilakukan oleh pemerintah agar kepemilikan KPR menjadi lebih mudah? Untuk membuat kepemilikan KPR lebih mudah bagi masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam kerangka kebijakan perumahan, yaitu yang pertama, subsidi KPR yang dimana membantu mengurangi beban bunga yang harus dibayar oleh pemilik rumah. Nomor 2, persyaratan relaksasi pemerintah juga telah mengatur persyaratan KPR seperti kemudahan dalam persetujuan kredit dan penyesuaian syarat administratif yang lebih sederhana. Selanjutnya nomor 4 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, bagaimana cara masyarakat untuk memilih KPR yang tepat? Jawabannya itu adalah masyarakat dapat memilih KPR yang tepat dengan memperhatikan beberapa faktor penting, yaitu yang pertama dilihat dari kebutuhan mereka dalam kepemilikan rumah serta anggaran yang jelas untuk menentukan seberapa besar KPR yang bisa menjadi tanggung jawab mereka. Yang kedua, menghindari over komitmen, yang dimana masyarakat perlu berhati-hati agar tidak berkomitmen pada KPR melebihi kemampuan keuangan mereka. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Rati. Ya. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 5, bagaimana solusi bagi masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak dengan tingkat upah yang dimiliki sekarang? Solusi yang tepat bagi masyarakat yaitu masyarakat memerlukan berbagai solusi kreatif. Yang pertama, program subsidi rumah. Yang kedua, kolaborasi masyarakat. Yang ketiga, yaitu pengembangan kawasan perkotaan. Solusi ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemilikan rumah yang layak. Dengan cara ini dapat menciptakan peluang bagi masyarakat dengan tingkat upah yang terbatas untuk memiliki rumah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya. Sekian dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada pertanyaan yang ditujukan untuk kelompok 2, silahkan. Baik, izin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang menjadi tujuan utama dari pemantauan Ombudsman RI terhadap implementasi saran perbaikan kajian cepat pelayanan KPR BTN? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 4. Izin menjawab untuk pertanyaannya itu adalah tujuan utama untuk memastikan bahwa perbaikan yang direkomendasikan dalam kajian cepat layanan KPR BTN benar-benar diterapkan dan berdampak positif bagi pelayanan kepada nasabah. Ombudsman RI bertindak sebagai pengawas independen yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan dalam layanan penerbangan tersebut. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Dan terakhir akan kami jelaskan mengenai kesimpulan yang akan kami sampaikan. Baik, kesimpulan yang dapat kelompok kami dapatkan yaitu jadi peran pemerintah sangat penting dalam kebijakan KPR atau yang biasa kita ketahui yaitu kredit pemilikan rumah, yang dimana ini membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segi pangan, papan yaitu perlengkapan. Dan terima kasih.
Baik, sekian dari kelompok kami dari kelompok 2. Kami juga dengan para melesat. Om Santi Santi Santi. Iya. Jadi tadi tentang kesimpulannya, nah untuk keputusan untuk kebijakan pemerintah dalam menetapkan KPR itu sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan akan papan. Ya. Nah, sekarang dilanjutkan presentasi dari kelompok 3. Ya, mana kelompok 3? Ya, silahkan. Baik, selamat pagi semuanya, teman-teman ibu guru. Sebelum kami presentasi, kami juga dengan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Chandra Kirana Sari, nomor absen 4, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Cynthia Dewi. Perkenalkan, nama saya Niko Mahmudra Putri. Saya Ike Fokus Pragadinata, absen 10. Saya Ika Devani Dharma, nomor absen 17. Baik, langsung saja kami akan menjawab 5 pertanyaan dari Gusti. Yang pertama, jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas, yaitu tentang monitoring dari Ombudsman RI tentang pelaksanaan KPR yang belum mendapatkan sertifikat meskipun sudah membayar KPR. Lalu nomor 2. Baik, pertanyaan nomor 2. Mengapa KPR sangat penting ditetapkan oleh pemerintah? Jawabannya, karena KPR dapat membantu masyarakat membiayai, membeli dan memperbaiki rumah dengan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, memperhatikan ketentuan perundang-undangan, optimalisasi dana, dan subsidi pemerintah terhadap masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar kepemilikan KPR menjadi lebih mudah? Jawabannya, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, optimalisasi dana talangan, berkoordinasi dengan pengadilan setempat, dan subsidi pemerintah terhadap masyarakat. Baik, dilanjutkan dengan nomor 4. Bagaimana cara masyarakat untuk memilih KPR yang tepat? Cara masyarakat dalam memilih KPR yang tepat dengan cara mengetahui budget atau dana untuk KPR sehingga tidak terjadinya diskresi. Bagaimana solusi bagi masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak dengan tingkat upah yang dimiliki sekarang. Menyesuaikan tingkat upah dengan rumah yang akan dibeli dengan menabung dan pandai mengatur jalannya finansial dan menentukan KPR yang baik atau kualitas yang baik juga. Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Gayatri, boleh. Baik, saran perbaikan apa yang disampaikan Ombudsman RI kepada Direktur Utama BTN Nixman LP? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Ombudsman telah menyampaikan saran perbaikan kepada BTN, yakni agar mempertegas jangka waktu kepastian penyelesaian permasalahan pemenuhan sertifikat konsumen yang telah melunasi KPR BTN dan ditetapkan melalui keputusan direksi. Kedua, memperkuat kelembagaan Customer Care Division atau CDD sebagai bagian dari pengelolaan pelayanan masyarakat dan Credit Operation Division atau COD untuk percepatan penyelesaian permasalahan pemenuhan sertifikat konsumen di kantor cabang BTN. Apakah bisa diterima? Siap. Beri salut! Salut! Baik, selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan dari diskusi hari ini. Yang pertama itu kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai taraf hidup dan dapat melaksanakan kehidupan. Kebutuhan akan dibedakan berdasarkan kepentingan, yaitu primer, tersier, dan juga sekunder. Sifat kebutuhan yaitu tidak terbatas, meningkat, dan selalu konstan. Salah satu kebutuhan primer adalah papan. Urgensi pemerintah sebagai pemangku kebijakan saat ini adalah untuk memperhatikan akses papan atau tempat tinggal dalam setiap lapisan masyarakat. Seperti Ombudsman RI yang melakukan monitoring terhadap KPR. KPR tentu dapat membantu masyarakat dalam memenuhi akses papan dengan pelunasan biaya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau ada kesalahan kata yang sengaja maupun tidak sengaja, kami tutup dengan salam santi. Om Santi Santi Santi.
Jadi presentasi yang dilakukan oleh kelompok 3 sangat bagus. Nah, sekarang silahkan dilanjutkan oleh kelompok berikutnya, yaitu kelompok 4. Ya. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk mengucapkan dari umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Victoria Praden Putri, nomor absen 25, dan teman sebelah Saya Niputu Lidya Yuliani, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Niputu Janetria, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Imadi Doni Pradita. Perkenalkan, nama saya Komare Panarya Pratama, nomor absen 12. Sekian perkenalan dari kami. Untuk jawaban nomor 1 dan 2 akan dijawab oleh guru. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Pendapat kita tentang artikel ini adalah kami menyayangkan tentang rendahnya pengawasan BTN terhadap program KPR ini karena masih banyak konsumen program KPR yang belum memiliki sertifikat kepemilikan terhadap rumah KPR yang sudah mereka beli. Pertanyaan nomor 2. Mengapa KPR sangat penting ditetapkan oleh pemerintah? Ombudsman RI melakukan monitoring pelaksanaan saran perbaikan yang merupakan hasil dari kajian cepat pencegahan maladministrasi dalam layanan kredit kepemilikan rumah BTN yang berdampak pada pemenuhan sertifikat rumah. Pada akhir tahun 2022, Ombudsman menemukan sebanyak 601 konsumen BTN belum menerima sertifikat meskipun telah melakukan pelunasan KPR, dan penyebab banyaknya sertifikat meskipun telah melakukan pelunasan KPR. Dan nomor 3, apa yang dilakukan oleh pemerintah agar kepemilihan KPR menjadi lebih mudah? Sebelumnya pada 29 Desember 2023, Ombudsman telah menyampaikan saran perbaikan kepada BTN, yakni agar mempertegas jangka waktu kepastian penyelesaian permasalahan pemunahan sertifikat konsumen yang telah melunaskan KPR BTN yang diterapkan melalui keputusan direksi. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara masyarakat untuk memilih KPR yang tepat? Yang pertama ada dengan mengukur kemampuan finansial. Dengan melupakan gengsi seperti membeli rumah, perlu perhitungan yang matang, apalagi menggunakan skema KPR yang pembayarannya jangka panjang. Yang kedua, dengan menghitung jarak dan lokasi. Rumah murah dengan ukuran yang lumayan, siapa yang tidak mau? Akan tetapi, tipe rumah seperti itu biasanya berada jauh dari pusat kota. Yang terakhir, mencermati dan membandingkan bunga KPR bank. Skema KPR menawarkan 2 jenis suku bunga, yaitu suku bunga tetap dan juga mengambang dan floating. Soal nomor 5 akan saya jawab. Bagaimana solusi bagi masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak dengan tingkat upah yang dimiliki sekarang? Solusi agar masyarakat dapat memiliki rumah yang layak dengan tingkat upah yang dimiliki sekarang adalah dengan membeli rumah dari program KPR yang sudah dibuat oleh BTN. Karena harga rumah tersebut sudah tergolong cukup untuk tingkat rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia, terlebih pada golongan dengan penghasilan menengah ke bawah, dengan fasilitas yang sudah lengkap. Sekian presentasi dari kami mempersilahkan untuk kalian bertanya. Baik, silakan dari kelompok 2, Sonia. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, apa korelasinya antara materi kebutuhan ini dengan layanan rumah KPR dan BTN ini? Baik, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Korelasinya adalah ketika zaman sekarang kebutuhan orang-orang makin tinggi dan gaya hidup mereka semakin tinggi pula, sehingga kebanyakan orang-orang zaman sekarang tidak memiliki rumah. Program KPR dari BTN ini diharapkan dapat mampu memiliki rumah, dan juga hal ini berhubungan dengan kebutuhan papan, yaitu kebutuhan akan rumah. Terima kasih. Dari Salut. Baik, kesimpulan akan saya sampaikan. Ombudsman mengungkapkan bahwa
KPR dari Duduknya yang BTN ini tegak, tidak berjalan dengan baik dikarenakan telah terungkap bahwa sebanyak 601 konsumen belum memiliki sertifikat rumah. Padahal seharusnya program KPR ini dari BTN ini dapat membantu banyak orang untuk bisa memiliki rumah di tengah tingginya harga rumah normal yang cenderung tidak seimbang dengan penghasilan atau income masyarakat. Ombudsman memberi saran kepada BTN untuk lebih ketat mengawasi program KPR dari BTN ini, terutama masalah sertifikat. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Oke. Jadi kesimpulan yang dibuat sangat tepat sekali ya. Berikutnya dilanjutkan oleh kelompok 5. Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kelompok kami, kelompok lima kami mempresentasikan hasil presentasi atau hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Wirana Narayana Putra, bisa dipanggil Ngurah. Perkenalkan, nama saya Agus Rendra Widanta, bisa dipanggil Rendra. Perkenalkan, nama saya Dewa Indra Wibayati, bisa dipanggil Kita. Perkenalkan, nama saya Dimadi Jadina Katri, bisa dipanggil Dewa. Perkenalkan, nama saya Komang Kita Satri, bisa dipanggil Desna. Ya. Saya berdoa pertama akan dijawab oleh rekan kelompok. Baik, jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Jadi pendapat kami pada artikel tersebut adalah banyaknya konsumen BTN yang belum menerima sertifikat walaupun telah melakukan pelunasan KPR dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap developer yang akan dipilih konsumen. Tetapi karena kurangnya pengawasan itu banyak developer yang tidak bertanggung jawab dan lari dari tanggung jawabnya. Selain itu, ada juga faktor yang menyebabkan konsumen belum menerima sertifikat seperti kurangnya koordinasi dengan pihak lain yang kompeten, yakni pihak internal BTN. Hak atas tanah berupa sertifikat induk tidak dipecah, bahkan sertifikatnya hilang. Baik, jawaban nomor 2 akan diberikan oleh rekan saya. Soal nomor 2, mengapa KPR sangat penting diterapkan oleh pemerintah? KPR sangat penting diterapkan oleh pemerintah karena banyaknya kebutuhan akan perumahan serta bertujuan juga untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh rekan saya. Soal nomor 3 yaitu apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar kepemilikan KPR menjadi lebih mudah? Yang dilakukan oleh pemerintah agar kepemilikan KPR menjadi lebih mudah adalah dengan kita memiliki program subsidi yang dimana tujuannya itu adalah untuk memastikan siapa saja bisa memiliki hunian atau rumah sendiri, terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan menengah ke bawah. Untuk pertanyaan yang kamu buat akan di Pertanyaan keempat, bagaimana cara masyarakat untuk memilih KPR yang tepat? Jawabannya adalah, cara masyarakat untuk memilih KPR yang tepat adalah satu, dengan menghindari jebakan bunga rendah. Yang kedua, mengukur kemampuan finansial. Dan yang ketiga, mengecek kredibilitas developer atau pengembang. Untuk pertanyaan berikutnya, dijawab oleh teman saya. Baik, izin menjawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana solusi bagi masyarakat agar dapat memilih rumah yang layak dengan tingkat upah yang dimiliki sekarang? Solusi bagi masyarakat agar dapat memilih rumah yang layak dengan tingkat upah yang dimiliki sekarang adalah mengikuti masyarakat atau mendapatkan diri dalam program-program yang telah disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang berpenghasilan cukup. Contohnya rumah subsidi. Baik, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Ya, silahkan. Baik, Ronaldo. Bertanya, bagaimana peran ombudsman dalam pelayanan publik? Baik, dari pertanyaan Ronaldo, saya akan menjawabnya. Peran ombudsman dalam pelayanan publik itu adalah dengan melakukan monitoring terhadap KPR BTN, apa
apakah memang dari pihak KPR BTN telah melakukan monitoring, apakah KPR BTN telah melakukan mediasi atau informasi kepada konsumen bahwa sertifikat yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen yang ingin melakukan kredit di BTN agar mampu melakukan dan mendapatkan sertifikatnya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi dengan survei yang telah dilakukan oleh BTN yang di mana masyarakat atau konsumen tidak menerima sertifikatnya padahal telah melakukan pembayaran dan pelunasan. Jadi pihak ombudsman itu melakukan monitoring agar pihak konsumen dan pihak BTN melakukan tugasnya masing-masing. Maka jawaban saya bisa diterima. Baik, salut. Salut, salut. Dan setelah kami menjawab hasil diskusi kami akan melanjutkan ke kesimpulan yang kami dapat. Berdasarkan artikel tersebut, terkait KPR BTN dapat disimpulkan masyarakat ini membutuhkan hunian atau rumah, akan tetapi dengan pendapatan menengah ke bawah. Maka dari itu, mereka atau masyarakat yang memerlukan hunian telah melakukan kebutuhan, khususnya kebutuhan primer, tepatnya yaitu papan atau rumah sebagai huniannya, dan pemerintah pun telah menawarkan sekaligus memberi solusi bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah agar mampu memiliki rumah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Iya. Aplaus buat kelompok 5. Ya. Silakan dilanjut presentasi untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok 6. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya izinkan kami untuk melakukan hal kedua. Swastiastu. Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Nadia Kopaswari, Desa Komenapa. Perkenalkan saya Dewi saya Sati, bisa dipanggil Sisa. Perkenalkan nama saya Nadia, bisa dipanggil Adelia. Perkenalkan nama saya Ronaldo Rosia Partai Warga di Kota Ronaldo. Ya, yang di pilihan kita besar dan negeri. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang mendapatkan 5 soal yang diberikan oleh Gusri. Pada soal pertama adalah jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Baik, jadi yang terjadi pada fase tersebut, Ombudsman menuntut suatu lembaga, yaitu KPR BTN, dikarenakan mereka berlarut-larut memberikan sertifikat kepemilikan rumah di mana hal tersebut merupakan kasus maladministrasi yang dimana KPR atau BTN lalai dalam melayani publik dalam pemberian sertifikat kepemilikan rumah. Baik, soal nomor 2. Jadi pertanyaan dari soal nomor 2 adalah mengapa KPR sangat penting ditetapkan oleh pemerintah? Jawabannya, karena KPR dapat membantu membiayai pembelian atau perbaikan rumah dengan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang sehingga menggunakan pembayaran dalam bulanan. Nomor 3, apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar kepemilikan KPR menjadi lebih mudah? Pemerintah harus meningkatkan pengawasannya agar developer tersaring dengan baik, dan selain itu agar konsumen tidak terrelasi dengan developer. BTN juga harus memperkuat divisi yang mengurusi penyelesaian permasalahan sertifikat serta melakukan seleksi developer yang taat aturan. Beberapa langkah yang diambil termasuk perumusan kebijakan penyediaan subsidi dan penyederhanakan proses pengajuan KPR. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal yang keempat, yaitu bagaimana cara masyarakat untuk memilih KPR yang tepat. Jadi, yang pertama itu dengan cara jamu dan tergiur dengan bunga rendah. Yang kedua, sesuaikan kebutuhan dengan kemampuan finansial. Yang ketiga, cek kredibilitas developer dengan teliti. Yang keempat, riset program KPR yang disediakan. Yang kelima, perhatikan jangka waktu cicilan. Dan yang terakhir adalah survei rumah dan lingkungan sekitar. Baik, untuk nomor selanjutnya atau nomor terakhir, nomor 5 akan dibacakan oleh saya. Jadi, bagaimana solusi bagi masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak dengan tingkat upah yang dimiliki sekarang? Masyarakat bisa memilih salah satu opsi yaitu kredit rumah karena memungkinkan masyarakat untuk meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membeli rumah. Namun, jika hal tersebut terjadi seperti di artikel tersebut, dapat
seperti halnya di mana KPR BTN berlarut-larut dalam pemberian surat kepemilikan rumah itu dapat melapor kepada Ombudsman RI atas kasus maladministrasi, atau masyarakat juga bisa memilih salah satu opsi lain seperti sewa. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan sekarang dari kelompok 5. Baik, terima kasih. Izin memberikan pertanyaan. Apa yang terjadi jika kurangnya pengawasan pada KPR? Baik, izin menjawab. Dari itu adalah sesuai dengan pada artikel tersebut, yaitu beberapa konsumen belum menerima sertifikat meskipun telah melakukan pelunasan kredit. Dari hasil artikel tersebut disebutkan juga bahwa Ombudsman menemukan bahwa belum diterimanya sertifikat sarana faktor internal. Apakah bisa diterima? Bisa. Beri salut. Silakan langsung kesimpulan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari diskusi terkait artikel tersebut ialah kita kan tahu bahwa kebutuhan primer terbagi menjadi sandang, pakan, dan papan. Dan kita bermaksud papan itu tempat tinggal atau rumah. Jadi pada permasalahan tersebut, pada artikel tersebut menjelaskan suatu permasalahan yakni KPR BTN yang berlarut-larut dalam memberikan sertifikat kepemilikan rumah kepada konsumen. Hal tersebut adalah kasus maladministrasi yang dimana seharusnya KPR BTN selaku lembaga kredit rumah dapat mengayomi masyarakat dengan bijak. Di samping itu, KPR BTN banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena KPR memberikan kemudahan bagi masyarakat luas yang ingin memiliki rumah dengan biaya terjangkau. Yang hal tersebut memang berkaitan dengan kebutuhan manusia, ini kebutuhan. Ya. Silakan aplaus untuk kelompok yang terakhir. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk dengan Karma Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Jadi dari presentasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok terkait dengan permasalahan yang Ibu berikan hari ini mengenai KPR, yaitu kredit apa? Ya, kredit pemilikan rumah itu sangat membantu masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dalam pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan akan papan. Jadi dalam kondisi ekonomi saat ini di mana harga barang melonjak naik dengan penghasilan yang tetap, paling tidak KPR ini dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan yaitu pemilikan rumah. Nah, jadi untuk diskusi kelompok hari ini sudah berjalan dengan cukup lancar dan Ibu rasa kalian sudah memahami mengenai kebutuhan manusia. Nah, jadi untuk dapat disimpulkan bahwa materi yang kita bahas hari ini mengenai apa saja? Kebutuhan, keinginan, ya. Jadi mengenai materi yang dibahas hari ini yaitu mengenai kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, keinginan. Dari semua materi tersebut, apakah ada yang perlu kalian tanyakan? Tidak. Jadi dapat disimpulkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan kalau tidak bisa dipenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan yang hanya bersifat hasrat ya atau keinginan semata, kalau tidak bisa dipenuhi maka tidak akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Begitu juga dengan
jenis-jenis kebutuhan, baik dari kebutuhan primer, ya berdasarkan intensitas, primer, sekunder, dan tersier, itu Ibu rasa semua sudah bisa kalian pahami, ya. Nah, jadi untuk siswa yang aktif hari ini, ya Ibu berikan nilai, ya. Ibu berikan nilai untuk siswa yang aktif. Jadi silahkan applause buat kalian semua sebagai penghargaan. Ya. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan, ada nggak pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini? Nah, jika tidak ada, berarti kalian sudah memahami semuanya. Dan untuk minggu depan, tugas yang harus kalian laksanakan adalah mempelajari materi tentang kelangkaan, skala prioritas, dan literasi keuangan. Itu tugas yang harus kalian pelajari di rumah, karena minggu depan kita mulai masuk ke materi tentang kelangkaan. Ya, itu saja dari Ibu ya untuk hari ini. Kegiatan pembelajaran sudah berlangsung dengan tertib dan lancar. Ibu ucapkan terima kasih dan mari kita tutup pertemuan dengan doa dan pramusanti. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kamu Santi. Om Santi 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 Om.